Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini seperti dongeng sebelum tidur buat anak-anak. Ada domba, serigala, ular, dan merpati. Sekaligus semuanya disebut dalam satu kalimat. Memang Yesus sering kali menggunakan perumpamaan, tapi perumpamaan yang menyebut binatang paling banyak dalam satu kalimat hanya ada dalam perikop ini. 4 binatang ini memang membawa arti tersendiri dalam Alkitab, khususnya Injil. Yesus baru saja mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua, memberikan mereka kuasa, lalu meneruskan apa yang telah ia lakukan dalam pelayanannya sebelumnya. Para murid sudah ikut dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sekarang saatnya mereka dilepaskan ke medan misi tanpa disertai Yesus. Mereka harus melakukannya sendiri sebagai utusan Yesus. Yesus tahu bahwa para murid pun akan berhadapan dengan berbagai tantangan seperti yang ia alami. Yesus yang beritikat baik saja ternyata juga bisa ditolak dan diusir di beberapa tempat. Bahkan ia didakwa sesat oleh ahli Taurat. Maka para murid yang masih polos dan masih harus perlu dibimbing dan digembalakan ini, laksana domba yang ditinggalkan gembalanya dan harus pula berhadapan dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi yang seperti serigala. Biasanya, kalau serigala datang, gembala turun tangan. Tapi kali ini sang gembala mengizinkan dombanya berhadap-hadapan dengan serigala. Bisa dibayangkan pertarungannya seperti apa. Gurunya saja diserang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apalagi murid-murid Yesus yang hanya
berlatar belakangkan nelayan. Saudara-saudari yang terkasih, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Artinya, manusia bisa menjadi ganas menghadapi manusia lain yang sekiranya mengancam keselamatan atau kepentingannya. Bukankah ini sering terjadi di dunia bisnis, di dunia politik, juga di organisasi intelektual, dan bahkan agamis pun terjadi? Maka apa yang dialami Yesus juga akan dialami para murid, termasuk kita juga yang menjadi para pengikut Kristus. Bisa-bisa malah kita dianggap aneh dan asing karena melawan arus dan sistem nilai yang berlaku di sekitar kita. Mungkinkah domba bisa selamat bila berhadapan dengan para serigala yang saling memangsa tanpa bantuan sang gembala dengan tongkatnya? Lalu apa saran Yesus? Jawabannya juga menggunakan perumpamaan lagi. Jadilah kombinasi antara ular dan merpati. Jangan jadi ular saja atau jangan juga jadi merpati saja. Ular adalah binatang paling cerdik ciptaan Allah. Bandingkan Kejadian bab 3 ayat 1. Ia berhasil mengecoh manusia di Taman Eden dan akhirnya jatuh dalam dosa. Sedangkan merpati adalah lambang Roh Kudus yang penuh cinta kasih dan tulus hati. Bahkan burung merpati tidak memiliki empedu, artinya tidak ada yang pahit yang disimpannya. Merpati pun setia pada pasangannya, sama seperti Yesus yang setia dan taat kepada Sang Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kombinasi antara ular dan merpati menuntut kita untuk menjadi pandai memanfaatkan dan melihat situasi. Tapi jangan larut dengan hal yang jahat. Tetap setia pada panggilan dan perutusan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, jadilah bijaksana dan rendah hati. Kepala yakni logika atau pemikiran tetap digunakan dengan maksimal, tapi hati juga tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kita tidak berusaha menjadi kombinasi antara ular dan merpati, maka bisa jadi kita akan masuk golongan orang yang cerdik, tapi tidak tulus alias licik, pakai otak dan kepala tapi tidak pernah pakai hati. Pilihan lain kita bisa terjerumus menjadi golongan orang-orang melankolis, tulus tapi tidak cerdik, pakai hati tapi lupa tidak pakai kepala. Walhasil kita bisa jadi bulan-bulanan orang licik. Kita bisa menjadi korban dari sistem yang ada di sekitar kita karena ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian kita. Inilah kelompok innocence and ignorant. Kasian kan? Hanya orang yang bijaksanalah yang akan luput dari serigala. Dimanapun kita hidup, baik di dunia bisnis, dunia politik, birokrasi, dan sebagainya, hidup kita pasti penuh dengan tantangan. Tetapi bila kita memilih hidup dipimpin Roh Kudus, maka apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan selalu sesuai dan sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Walaupun sulit, bukan berarti tidak mungkin, dan karenanya tetap harus dijalani karena memang itulah tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita sesuai dengan panggilan hidup dan profesi kita masing-masing. But with the help of God, they will survive. Orang-orang seperti inilah yang akan selamat dan lolos dari tantangan satu ke tantangan yang lain. Mari belajar mendidik diri kita untuk bertumbuh menjadi innocent but not ignorant. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, resapilah kami kiranya dengan Roh Kudus,
agar dapat mewartakan belas dan cinta kasih-Mu, serta memasang lambang kesetiaan-Mu, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekali, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian